Aí, Rafael, esquece esse cara da... Ele aceita, cara. Porra. Ele joga... Ya, kembali lagi bersama kami di channel Bires25. Kali ini kita mau bahas film apa nih? Kali ini kita mau bahas film yang mengisahkan 3 orang anak berhasil membongkar skandal korupsi terbesar nih bro. Ya, kenapa ya kalau denger kata korupsi tuh gitu. Ya udahlah, langsung aja lah. Si Richard naik motor. Cakep. Sikat narator. Ini dia Trust. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Josh baru saja melakukan pemakaman. Ia memakamkan putrinya yang bernama Pia. Setelah itu, ia pulang. Tiba-tiba beberapa polisi mendobrak rumahnya. Sadar akan hal itu, Josh langsung kabur dari rumahnya. Namun sayang, polisi berhasil menembak kakinya. Josh pun melemparkan dompetnya ke truk sampah. Scan berpindah ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Seorang anak bernama Rafael menemukan dompet Josh. Rafael pun membuka dompet tersebut dan membagi sedikit uang pada temannya yang bernama Gardo. Dompet tersebut berisi kartu nama, lotre hewan, dan sebuah kunci. Di sisi lain, Josh sudah meninggal dibunuh oleh para polisi tadi. Cheiro da marola. Rafael menemui seorang guru relawan bernama Olivia. Gardo juga sudah membeli ayam untuk dimakan bersama. No, not the lottery, no. Kemudian beberapa polisi mendatangi TPA untuk mencari dompetnya, dan salah satu adalah Federico. Ia berkata pada Gardo kalau dirinya sedang mencari dompet, dan jika ada yang menemukan, ia akan memberikan $1.000 sebagai imbalan. Alguém perdeu no lixão, aí estão procurando. Um crime, entendeu? Entendi. Vocês vão ver um negócio bem importante. Bem importante. Gardo menyuruh Rafael untuk menyerahkan dompetnya agar mereka mendapatkan imbalan. Namun Rafael menolaknya. Kemudian mereka pergi ke sebuah got dan bertemu dengan seseorang teman, kita sebut saja Medi. Ah, na moral, vai, tá mandadão. Mandadão o quê, pô? Rafael meminta bantuan padanya untuk memulai misinya menyelidiki tentang dompet itu. Medi pun setuju jika Rafael membagi rata hasilnya. Cueca, nós gastamos. Pô, tu pede paz iguais? Keesokan hari berangkatlah mereka ke kota. Di sana mereka dicegat oleh beberapa preman yang meminta jatah. Medi pun memberikan uang dan kalungnya agar mereka bisa lewat. Quer passar? Dá o dinheiro. Bora. Sampailah mereka di sebuah stasiun. Medi berkata kalau kunci di dompet itu merupakan kunci loker di sana. Namun mereka terhalang oleh polisi. Untuk itu Gardo berpura-pura mencopet untuk mengalihkan perhatian agar Rafael dan Medi bisa membuka lokernya. Ternyata loker tersebut berisi amplop. Akhirnya mereka bertemu kembali di kereta, dan amplop tadi bertuliskan sebuah nama di penjara, Joe Clement. Kemudian mereka mendatangi rumah pendeta Julian untuk mencari tahu tentang Joe Clement di Google. Ternyata Joe Clement merupakan semacam aktivis yang memberantas korupsi, karena itulah ia ditangkap. He needs a drink. Olha quanta coisa aí. Clica nesse aí.
Federico kembali lagi ke TPA. Ia menanyakan Rafael dan Gardo, namun mereka tidak ada di sana. Saat malam hari, Rafael ditangkap oleh polisi. Gardo pun langsung ke rumah pendeta Julian untuk melaporkan kejadian tadi. Sementara Rafael disiksa oleh para polisi dengan mengubah abiknya di dalam mobil. Capô tá quente, nego. Os caras levou o Rafael. Pendeta Julian berpikir mungkin Rafael sudah meninggal disiksa oleh polisi. Untuk itu ia berdoa untuk Rafael. Ternyata Rafael masih hidup. Federico menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rafael. Namun karena karunya, anak buah Federico tidak membunuhnya. Don't waste your life fighting battles that make you. Keesokan hari, Rafael akhirnya ditemukan dan dibawa ke rumah pendeta Julian. Ia pun mendapat penanganan. Julian menyuruhnya untuk berhenti menjalankan misi ini. Namun Rafael akan terus berjuang sampai dirinya mati. Melhor do que nada. Continuar? Não deu mais motivo agora. Kemudian Olivia pun datang. Gardo meminta bantuan padanya untuk mencarikan pengacara untuk Rafael. Dan Gardo mengaku kalau kakeknya di penjara merupakan seorang pengacara. Padahal ia berbohong agar bisa ke penjara dan bertemu dengan Joe Clement maksudnya. Poor. My My grandfather is prison. Rafael mengatakan kalau dirinya mendengar nama Santos saat disiksa oleh polisi. Dan kebetulan, Medi tahu akan nama itu. Santos merupakan politikus yang ingin menjadi wali kota. Dan Santos tinggal di sebuah pantai. Cabral. Berangkatlah Rafael dan Medi ke tempat Santos, sementara Gardo dan Olivia mendatangi penjara. Sesampainya di tujuan, Rafael dan Medi bertemu dengan tukang kebun di sana. Di penjara, Gardo dan Olivia akhirnya bertemu dengan Joe Clement. Gardo langsung memberitahu isi surat yang ditulis oleh Josh pada Joe Clement. Ângelo. Caro senhor, há muito tempo que não lhe... It is accomplished. Como é que você sabe isso? It is accomplished. É uma coisa muito importante. Com as mesmas... Tukang kebun tadi menceritakan ternyata Josh dulunya orang kepercayaan Santos. Namun ia mulai membelot setelah mengetahui kalau bosnya itu koruptor. Ia mulai mencuri semua uangnya dan menyimpannya di dalam kulkas yang sengaja ia buat rusak. Kemudian Josh membawa kulkas tersebut kabur. Como é que você leva essa geladeira na minha casa? É longe? Joe Clement meminta Injilnya pada polisi rutan bernama Marco. Namun ia tidak memberikannya karena jam besuk sudah habis. Jadi Injil tersebut memiliki kode dalam setiap bab dan ayatnya yang nantinya akan menjadi petunjuk. Saat malam hari, Olivia membuat video tentang pengakuan Rafael kalau dirinya mendapat kekerasan. Tiba-tiba Federico datang dengan polisi lain. Ia menemukan dompet yang ia cari. Namun sudah kosong. Untuk itu ia membawa Olivia untuk ditahan. Tak hanya itu, mereka juga membakar pemukiman di TPA tempat Rafael tinggal. Setelah itu Rafael dan Gardo kembali ke kota. Medi mencuri uang pendeta Julian dan meninggalkan kertas bergambar sedih. Uang itu untuk menebus Injil dari Marco. Keesokan hari, mereka mulai menyusun rencana. Gardo menemui Marco di warung dan memulai transaksi. Namun ternyata Marco sudah tahu apa tujuan mereka. Saat Gardo akan pergi, ia mencoba menahannya dan terjadilah pertarungan. Valeu.
Jadilah adegan kejar-kejaran antara polisi dan mereka. Namun beruntung mereka berhasil membawa Injilnya. Perdeu, mano. Agora a Bíblia é nossa. Akhirnya mereka berhenti di sebuah bangunan yang encan jadi. Gardo pergi untuk mencari makanan. Rafael dan Medi mencoba memecahkan kode yang ada pada amplop dengan Injilnya. 909. Sementara Gardo yang sedang mencari makanan bertemu dengan seorang wanita. Tiba-tiba polisi datang lalu Gardo pun segera kabur menyusul Rafael dan Medi. Wanita tadi mengarahkan mereka pada tukang ojek. Akhirnya mereka pun berhasil kabur. Leva meus amigos lá embaixo, por favor. Os caras estão vendo. Vem cá, garoto. Vem cá. Federico juga mendatangi tempat Rafael dan Medi memecahkan kodenya. Namun mereka sudah tidak ada. Ternyata kode yang telah mereka susun membentuk sebuah nomor telepon. Federico pun menelpon nomor tersebut bersamaan dengan Rafael. Nomor itu mengarah pada pemakaman ST Prancis. Malam itu juga mereka langsung pergi ke pemakaman tersebut. Rafael membuka sebuah kalender pada dompet yang sudah ditandai. Ia pun mencari makam yang bernomor sama pada kalender. Namun sial, Federico juga sudah berada di sana. Ternyata angka tersebut mengarah pada makam anaknya Josh, yaitu Pia. Tak lama muncul seorang gadis dan gadis itu adalah Pia. Rafael langsung sadar kalau Pia masih hidup. Jadi apa sebenarnya isi makam tersebut? Gardo dan Medi sudah tertangkap oleh Federico. Ia menyuruh mereka untuk membongkar makamnya. Ternyata isinya adalah uang Santos yang Josh curi dulu. Di dalam juga terdapat sebuah buku yang berisi daftar nama yang terlibat dalam kasus suap. Federico langsung mengabari Santos. Namun muncul Pia dari atas yang menjatuhkan beton ke kepala si Federico. Gardo dan yang lain pun langsung menghajarnya. Lalu mereka membawa kabur semua uangnya. Mereka membawa semua uangnya ke TPA. Medi juga mengganti uang Julian yang telah ia curi tempo hari dan mengganti gambar sedih menjadi bahagia. Rafael dan Gardo menyawerkan uangnya di atas bukit. Para warga pun berbondong-bondong nyokotan uang itu. Setelah itu mereka pergi dari TPA. Sementara Olivia dan Pendeta Julian memposting video pengakuan Rafael dan daftar nama yang terlibat dengan kasus ini. With a few good keywords so that we can make it a little bit more. What do we do with all this? Well, we could. Rafael, Gardo, Pia, dan Medi pergi ke pantai. Berita tentang mereka juga mulai tersebar dan film pun tamat. Three boys are missing has resulted in the arrest of Olympic mayor across the state of Rio, and protesters are now calling. Wih, ini film seru ya. Apalagi harusnya ini film dibuat di Indonesia sih. Kenapa tuh bro? Ya lebih cocok aja gitu. Canda cocok. Gitu ya kan. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau perkataan yang kurang berkenan. Jangan lupa tuh subscribe sama like-nya biar sejahtera. Kami dari Bires 25 beserta jajarannya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.